Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Saya melanjutkan video sebelumnya tentang implementasi ERP Odoo pada perusahaan training atau IO. Nah, pada video kali ini saya akan melanjutkan, yaitu bagaimana kalau kita menangani pembelian tiket event melalui website. Seperti yang kemarin sudah diceritakan di flow-nya, itu kita menjual tiket event itu bisa melalui sales order, yang kedua melalui website atau e-commerce. Nah, bagaimana flow-nya kalau melalui e-commerce? Kita langsung coba ya. Oke, misalnya di sini saya buka aplikasinya. Kemudian misalnya saya demokan. Di sini ada pengunjung baru. Ini saya menggunakan private window. Setelah mengunjungi website seperti ini ya, pengunjung atau calon yang akan ikut training akan melihat list event yang ada di website kita. Kemudian kalau sudah pilih misalnya training Python dasar. Nah, di sini akan tampil beberapa jenis tiket yang tersedia. Nah, ini masih ada early bird karena di sini masih di dalam tanggal yang batas registrasinya. Kalau ini nanti sudah kelewat dari batas registrasi, tiket yang kelewat tersebut sudah nggak tampil di sini. Nah, seperti ini misalnya. Misalnya ternyata si calon customer kita mendaftarkan diri atau order training Python dasar, misalnya yang tiket early bird sebanyak 1. Kemudian klik register. Nah, saat klik register, di sini harus menginput siapa nanti yang akan datang ke acara tersebut. Misalnya namanya John gitu. Kemudian emailnya, saya menggunakan email saya saja. Kemudian nomor telepon. Kalau sudah, continue. Tahap selanjutnya yaitu pengisian alamat. Nah, ini dalam hal ini saya contohkan, saya belum pernah login atau belum pernah jadi member website ini atau sistem ini. Perhatikan di sini harus menginput nama atau alamat pengiriman atau alamat ordernya. Saya contohkan tadi namanya John, emailnya Aris. Oke, emailnya saya ganti aja ya. Kemudian nomor telepon, company, nomor NPWP atau VAT, kemudian alamatnya, street 2, city. Nah, yang mandatory ini yang tebal-tebal seperti ini. Jadi name, email, phone, kemudian street and number, kemudian city. Oke, seperti itu. Kemudian next, kalau sudah diisi, maka step selanjutnya akan memilih metode pembayaran. Nah, di sistem ini kita hanya menyediakan, untuk saat ini kita hanya menyediakan wire transfer atau bank transfer. Jadi nggak ada pilihan lain. Kemudian play now. Maka akan muncul instruksi pembayaran, yaitu menggunakan pembayarannya melalui bank apa, nomor berapa, atas nama siapa gitu. Ini belum saya ganti, nanti saya ganti. Kemudian kita juga akan menerima email seperti ini ya emailnya. Nah, seperti ini. Jadi sama saja kita akan mendapatkan quotation. Prinsipnya sama dengan penjualan yang manual. Nanti di sini kita akan mendapatkan quotation dari order yang telah kita lakukan tadi. Oke, lanjut. Nah, sampai tahap ini kita sudah masuk ke data event tersebut. Kalau kita cek di backend, nah di sini udah tambah attendinya ya. Nah, di sini udah masuk ya, namanya John, emailnya ini, tiket yang dibeli ini, nomor SO-nya ini. Nah, ini statusnya unconfirmed, sama seperti tadi.
karena belum melakukan pembayaran. Oke, begitu juga status ordernya kita bisa masuk melihat di website ya. Kita klik menu website. Kemudian di sini ada satu unpaid order atas tadi registrasi pengunjung kita. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini masuk ya atas nama John. Salespersonnya di sini menggunakan bot karena ini dihandle oleh mesin atau oleh sistem. Oke, sampai tahap ini itu penanganan order ketika ada pengunjung atau calon peserta training meregistrasikan dirinya melalui website. Berarti ujungnya akan sama, yaitu ke SO, ke sales order, kemudian juga akan masuk ke event. Nah, untuk langkah selanjutnya, nanti ketika mereka bayar, prosesnya sama. Kita confirm. Nanti ini dicek lagi siapa nama yang terregistrasi. Kalau sudah oke, apply. Nah, ketika confirm, berarti kita bisa melanjutkan proses selanjutnya. Ketika kita menerima pembayaran, berarti kita akan membuat invoice. Misalnya invoiceable lines, kemudian create and view invoice. Intinya proses ke belakang itu sama, karena ini pembayaran melalui metode manual. Nah, ini invoice sudah dibuat, kemudian kita validate. Ketika nanti pembayarannya masuk, kita register payment. Kemudian kalau sudah, validate. Berarti statusnya yang order melalui website tersebut sudah terbayar. Nah, setelah invoice-nya terbayar, sama prinsipnya dengan yang manual quotation. Di sini juga akan statusnya akan berubah menjadi confirm karena sudah melakukan pembayaran. Tuh. Nah, untuk customer tersebut, jika nanti dilakukan hak akses untuk login ke sistem menggunakan portal, kita bisa grant akses untuk masuk ke portal kita. Nanti akan dijelaskan di video yang lainnya. Oke, itu penanganan dari order melalui website. Jadi perbedaannya di sini proses pembuatan quotation-nya dilakukan oleh website sendiri. Jadi pengunjung cukup registrasi, ngisi data, kemudian tiket yang dibeli apa. Kalau sudah, check out. Nah, ketika check out, kemudian dibayar, maka dari admin kita akan melakukan proses pembayaran, yaitu di SO-nya kita confirm tadi di website ya, ke website. Kemudian di sini ada order yang masuk. Di sini prosesnya dikonfirm. Kemudian kalau ada pembayaran, kita create invoice, lakukan pembayaran, selesai. Oke, itu proses terkait dengan penanganan order melalui website langsung. Jadi intinya flow-nya kurang lebih sama, cuma bedanya pada pembuatan quotation itu dilakukan langsung dari si sistem melalui website. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.